Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Hasnala Putri. Saya berasal dari kelas 1B dengan NPM A1M022002, Program Studi Pendidikan IPA, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar pengetahuan yang meliputi penalaran dan logika dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan hanya dengan perasaan. Kemampuan menalarlah yang membedakan manusia dari binatang. Manusia mampu mengembangkan kemampuannya karena dua hal. Yang pertama, manusia mempunyai bahasa untuk berkomunikasi dan mampu menyampaikan informasi atau pendapat. Yang kedua, manusia mempunyai kemampuan berpikir menurut kerangka berpikir tertentu. Ciri-ciri penalaran. 1. Adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika, atau penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. Kedua, sifat analitis dari proses berpikir. Kemampuan menalar ini menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia. Dengan adanya pengetahuan ini, maka manusia bisa mengetahui yang benar dan yang salah, baik dan buruk, serta indah dan jelek. Jadi, ketika manusia dihadapkan pada pilihan dan untuk memilihnya, manusia memerlukan pengetahuan. Selanjutnya, pengetahuan mampu dikembangkan oleh manusia karena ada dua hal. Yang pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Yang kedua, manusia memiliki kemampuan berpikir menurut kerangka luar berpikir tertentu, atau yang biasa disebut penalaran. Adapun prinsip-prinsip penalaran. 1. Prinsip identitas menyatakan bahwa suatu hal adalah sama dengan halnya sendiri dan menuntut sifat yang konsisten dalam suatu penalaran. Yang kedua, prinsip non-kontradiksi menyatakan bahwa sesuatu tidak mungkin merupakan hal tertentu dan bukan hal tertentu dalam suatu kesatuan. Yang ketiga, prinsip eksklusi terti menyatakan juga bahwa dua sifat yang berlawanan penuh atau secara mutlak tidak mungkin kedua-duanya dimiliki oleh suatu benda. Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda atau logos yang berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal atau pikiran, kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logike, episteme yang berarti ilmu logika. Namun, sekarang lazim disebut logika saja. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran atau asas berpikir yang lurus, dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Selanjutnya, objek material dan objek formal logika. Objek material adalah suatu ilmu, ialah materi atau bidang atau lapangan penyelidikan ilmu yang bersangkutan. Sedangkan objek formal, bagaimana objek material tersebut dipandang. Tempat logika dalam peta ilmu pengetahuan. Pada masa kini, ilmu pengetahuan dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan abstrak.
Ilmu pengetahuan abstrak terdiri atas metafisika, logika, dan matematika. Yang kedua, ilmu pengetahuan alam terdiri atas fisika, kimia, biologi, geologi, dan lain-lain. Yang ketiga, ilmu pengetahuan humanis. Ilmu pengetahuan humanis terdiri atas psikologi, sosiologi, antropologi. Sejarah logika. Logika dimulai sejak Thales 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arke, yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu, Thales telah mengenalkan logika induktif, logika tradisional, dan logika modern. Logika tradisional membahas dan mempersoalkan definisi, konsep, dan terminologi menurut struktur, susunan, dan nuansanya, serta seluk-beluk penalaran untuk memperoleh kebenaran yang lebih sesuai dengan realitas. Sedangkan logika modern atau logika simbolik atau logika matematik menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik, hanya sanggup membahas hubungan antara tanda-tanda itu, padahal realitas tak mungkin dapat ditangkap sepenuhnya dan setepat-tepatnya oleh simbol-simbol matematik. Kemudian, adapun kegunaan logika. Yang pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambahkan kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.